Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk, dan saya akan mewawancarai pengamat kebijakan publik Bapak Lanang Perbawa yang terkait tentang apa? Terkait tentang bagaimana kebijakan-kebijakan publik di masa pandemi ini yang justru seringkali menuai pro kontra di masyarakat dan mungkin tidak kontekstual gitu ya dengan kondisi krisis di masa pandemi ini. Bagaimana pengamatan atau pandangan dari pengamat kebijakan publik Pak Lanang Perbawa? Kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Pak Lanang. Om Swastiastu, Bung Winata. Gimana kabar? Kita sehat ya? Sehat selalu lah, harus dijaga terus kesehatan. Ya, selama ini kan masa pandemi sudah hampir setahun ya. Boleh dibuka apa masih pakai ini? Kita buka aja ya. Buka aja, biar lebih ya. Boleh lah, supaya lebih sudah setahun kita memasuki masa pandemi kan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan publik ya, termasuk di Provinsi Bali, di daerah yang nasional juga, yang kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini bagian dari bentuk kebingungan atau mungkin kesalahan, kekurangan pemetaan dari pengambil kebijakan publik? Yang pertama-tama harus juga disadari bahwa saat ini pandemi ini harus prioritas, itu penting. Artinya kalau dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan terhadap masyarakat dalam proses kehidupan ini agar tidak banyak meninggal, itu adalah hal yang prioritas. Kalau dalam konsep HAM namanya non-derigible right, jadi salah satu hak asasi manusia tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi itu prioritas negara, memang harus melindungi dan dalam rangka tidak sampai banyak yang meninggal, apalagi masif dan lain sebagainya. Itu penting, itu satu hal. Nah, ini sudah terjadi dan itu dunia sudah melakukan hal itu, dan Indonesia termasuk di Bali juga melakukan hal itu. Sudah melakukan itu dan sudah bagus, positif dalam rangka itu. Tetapi sekarang bagaimana tindak lanjut ketika kebijakan ini muncul, harus disertai juga dengan kekuatan masyarakat dan pemerintah dalam hal ini, bagaimana bisa kehidupan ini bisa berjalan seiring dengan pandemi itu. Nah, tentunya disinilah kekuatan atau kemampuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka melakukan kebijakan-kebijakan publik. Maka harus ada prioritas kebijakan publik yang harus didorong oleh pemerintah. Kita harap kalau pemerintah pusat luar biasa, kebijakan publiknya adalah dengan BLT, kemudian work from home, kemudian pelayanan online, semua itu salah satu kebijakan prioritas memang. Nah, untuk mendukung kebijakan-kebijakan prioritas itu, karena yakin kita dalam NKRI tidak bisa saja dalam pemerintah pusat yang melakukan kebijakan ini, tapi pemerintah daerah juga harus gayung bersambut. Tidak ikut saja paling dengan posisi itu, tapi apa yang menunjang bahkan kebijakan-kebijakan yang kira-kira tidak hanya menunjang seperti online, data bantuan sosial, tidak hanya itu, tetapi apalagi kebijakan yang menunjang hal itu. Salah satu contoh di Bali, ya, karena masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan persoalan masing-masing. Ya. Nah, karakteristik di Bali apa? Pasti yang ujung tombaknya dulu pariwisata sudah dengan pandemi ini nggak bisa maksimum. Apalagi yang harus dilakukan. Di luar itu 65% data sebetulnya contoh kebijakan di Bali yang harus dilakukan adalah tentang pertanian. Hari ini yang bisa hidup dalam masa pandemi, yang bisa eksis adalah pertanian. Tetapi ketahanan pangan atau untuk mendukung persoalan pertanian ini belum maksimal. Bahkan belum sempat tersentuh dengan ya, memang tadi saya sepakat terkait dengan prioritas ya, prioritas kebijakan itu yang belum muncul gitu ya, khususnya kalau kita mengambil di Bali. Jadi banyak kebijakan justru yang menuai pro kontra ini karena masyarakat melihatnya tadi tidak sesuai dengan skala prioritas gitu. Betul. Seperti dari disinggung oleh Pak Lanang tadi tentang pertanian. Harus diakui memang belum ada ya? Belum maksimal. Mungkin ada, dia belum masuk pertanian dalam arti luas. Bisa termasuk dia nelayan, termasuk dia juga perkebunan, termasuk dia di dalamnya juga peternakan. Itu kan pertanian dalam arti luas. Artinya, nah contoh pertanian saja. Saya pernah datang suatu tempat di Panjasari. Ada beberapa petani di situ yang mengeluh dengan surplusnya, misalnya stroberi di situ kemarin diambil oleh hotel yang sekarang nggak bisa. Dia sudah minta kepada waktu itu kita dengan PLN bekerjasama datang memberikan bantuan berupa tiang-tiang listrik. Ditanya termasuk BPD, ditanya boleh nggak kita minta storage yang kira-kira ketika buah surplus ini tidak ada yang menampung. Ini itu tidak ada yang menangani karena lumayan 2 miliar kurang lebih kalau nggak salah dari hasil pembicaraan itu nilai storage itu. Storage-nya kulkas yang besar ya. Dan itu bisa dipergunakan tidak hanya untuk di Panjasari, bisa juga di daerah-daerah
sekarang durian di daerah Buleleng, seperti misalnya mangga misalnya yang sekarang surplus bisa disimpan, termasuk di dalamnya beras. Kan itu bisa juga disimpan di situ, sehingga petani yang kira-kira surplus kayak sekarang itu tidak berlimpah, tidak membuang-buang. Akhirnya sekarang karena itu tidak ada, banyak petani akhirnya membuang buah-buahan itu. Padahal buah-buah ini pasti dipergunakan juga pada sehari-hari kan, cuman tidak akan mungkin kalau sudah busuk dimakan kan. Ada penyimpanan yang banyak begitu. Nah, ini tadi saya tertarik, ada nilainya cold storage gitu yang nilainya cuma 2 miliar ya. Itu 2 miliar. Nggak ada yang mau. Saya nggak tahu sampai hari ini, bahkan petani minta sudah. Minta ke PLN, minta ke BPD untuk menangani itu. Gimana caranya ini? Tapi kalau namanya teman-teman bank pasti ada perhitungan bisnis. Nah, disitulah harusnya kebijakan pemerintah masuk, di mana daerah-daerah surplus yang ada buahnya ini dia bisa bertahan lama, sehingga dia menjualnya juga dengan harga tetap stabil, sehingga nanti dia bisa ganti misalnya dengan uangnya itu dengan beli bahan pokok dan ketahanan pangan bisa berjalan, termasuk beras. Beras kan sekarang dengan dibuat Tabanan misalnya itu, saya yakin dengan surplus dia akan kalau dia surplus tidak ditahan, tidak disimpan, dia menjadi murah. Padahal kita memang butuh sekarang mungkin kan nggak banyak, tetapi kalau sehari-hari sampai bulan setahun dengan kondisi begini kan sangat dibutuhkan. Nah, saya pikir manajemen ini yang perlu harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya, kembali kepada kebijakan publik, harusnya ada kebijakan publik memang yang skala prioritas dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Pertanian ini harus pertanian dan lain luas karena ini karena itu kebutuhan pokok, dan itulah ketahanan pangan. Bahkan Jokowi bilang kan, gitu ya, sekaranglah momentum reformasi pertanian. Saya masih ingat ngomongnya Pak Jokowi itu. Loh, siapa yang harus melakukan? Petani menunggu ini, menunggu dari pemerintah pusat, pemerintah Bali maupun kabupaten. Ini apa? Momentumnya apa? Sedangkan petani kan masih seperti sekarang. Ya, modelnya masih manual seperti sekarang. Baik itu pertanian dalam arti petani padi maupun perkebunan. Nah, ketika masih lama, masih dari dulu, ketika melimpah tidak ada yang menghiraukan, murah dijual, tambah melimpah lagi, tambah murah, akhirnya dihanyutkan atau jadi tanam buah, tanam buah aja tapi bonyok gitu, kan kasihan gitu. Padahal itu aset menurut saya. Bahkan kalau di negara-negara maju, kalau dia pun rugi, di situ pemerintah ngambil alih. Kerugian itu kemudian difasilitasi dengan misalnya asuransi atau ditambah ininya. Nah, seperti sekarang UMKM, salah satu UMKM misalnya, setahu saya yang 10 juta 20 juta yang ringan itu katanya dikasih kalau dia punya usaha. Usahanya bentuknya apakah warung dan sebagainya. Petani punya usaha loh, nggak boleh dapat 10 juta gitu kan, aneh juga. Ini jelas kok. Kalau kamu konsep marahanisme kan sekarang itu harus dilakukan. Petani yang punya wilayah sendiri, mengelola sendiri, kayak usaha juga. Oke. Kalau kita lihat kebijakan yang muncul sekarang, ya kita sebut saja misalnya ada yang pro kontra, pakai ende, kemudian ada ARA. Nah, apakah ini juga tidak? Kalau saya memang itu tidak prioritas lah. Bagi saya nggak prioritas. Bagus tapi bukan prioritas. Nggak prioritas. Mungkin bagi saya nggak prioritas, kan itu nggak terlalu penting bagi saya. Bagi saya adalah bagaimana masa pandemi nanti setahun 2 tahun tidak kejelasan ini pandemi adalah ketahanan pangan, ketahanan kesehatan dan pangan yang harus diutamakan. Kita tidak bisa lagi menunggu misalnya bagaimana dari Jawa surplus buahnya, apalagi dari luar tentang padi, tapi harusnya dikelola di Bali tentang bagaimana menumbuhkan ketahanan pangan, pertanian dalam arti luar dan kesehatan itu urgent. Oke, kalau kita bicara tentang kebijakan real, terakhir pendidikan. Oke, pendidikan ya. Kalau saya ya prioritas pertanian. Kesehatan pertama ya kan, sudah sambil COVID ini, pertanian baru pendidikan sama pendidikan. Itu yang prioritas. Tapi ya tadi pertanian, saya tertarik itu, kita fokus di pertanian. Apa yang mesti dilakukan gitu ya? Tadi sudah ada bagaimana menyiapkan penyimpanan lah, storage itu kan yang real, yang barangnya bisa dibeli kemudian diadakan. Kebijakan-kebijakan lain apa ini yang? Ya harusnya saya yakin teman-teman di pemerintahan sudah punya staf ahli yang luar biasa. Dipetakan dulu. Masing-masing kabupaten mempunyai persoalan masing-masing dan mempunyai aset kapital masing-masing yang berbeda-beda. Buleleng misalnya, berapa lahan untuk sawahnya, berapa yang harus disubsidi, yang harus didorong, yang akan distoritkan. Kemudian buahnya berapa, Tabanan berapa lahannya. Kemudian tinggal dihitung aja, 1 tahun biasanya 10 ton, kalau masalah 100 ton. Tinggal dihitung, kalau gini didorong bisa nggak nambah
nambah dari segi kuantitas dan kualitas di Tabanan ini. Kalau dia nurun, ya berarti produktivitas nurun. Padahal itu bisa dilakukan sekarang untuk meningkatkan. Saya masih ingat sekali lagi omongnya Pak Jokowi, Pak Presiden, momentum reformasi pertanian. Mana? Nggak ada. Petani sedang menunggu. Dan jangan salah, sekarang petani-petani di seluruh Bali ini sedang dibantu juga oleh kawan-kawan yang sedang tidak mendapatkan pekerjaan atau pekerjaannya sedang hilang di pariwisata. Tenaganya nambah, tapi prioritas kebijakannya apa yang harus dilakukan ketika Itu tenaga nambah. Saya pernah lihat di daerah Tembok, di situ ada satu kepala desa yang membuat demplot-demplot pertanian, sayur mayur dikelola satu desa di Tembok itu bagus. Nah itu maksud saya, yang seperti ini kemudian kepala desa yang melakukan. Harusnya kan demplot-demplot itu oleh pemerintah dilakukan juga, karena lahannya memang tetap tapi tenaganya nambah, tenaga kerjanya nambah. Carikan strategi ya. Strateginya apa? Bagaimana gitu supaya itu memberikan nilai value lebih atau nilai lebih ya, bagi masyarakat. Nah, mungkin juga ketika sekarang oke lah pertanian misalnya kalau digerakkan gitu ya, menghasilkan buah yang banyak gitu, apa yang mesti dilakukan juga? Mungkin teknologi pertanian pasca panen gitu, kita belum punya juga kayaknya Pak Lanang. Sebetulnya dulu ada, mungkin cuman tidak terintegrasi secara baik. Teman-teman di Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian sudah bergerak, tapi apapun itu semua kan butuh dana untuk melakukan riset, untuk melakukan pengembangan. Nah ini sebetulnya yang harus didorong. Sekarang kita aja sekarang sudah lihat, dulu semua bergantung dengan pariwisata jebol, pertumbuhan ekonomi juga turun kan. Terus apa yang harus mendorong? Real kok sekarang yang masih bisa hidup dalam tanda kutip, hidup dalam arti kehidupannya di luar PNS Polri. Kalau PNS kan ya pertanian, nelayan masih bisa makan, petani masih. Tapi ini kan harus digenjot biar dia menjadi tumbuh lebih baik, apalagi tenaga tambahan tenaga. Gitu kan ada beberapa mungkin demplot paling tidak saran saya demplot apa yang harus diberikan kepada masing-masing desa misalnya untuk menumbuhkan hal itu. Baik. Kalau hanya mohon maaf setuju juga BLT gitu kan atau misalnya dinas itu kan hanya sementara. Ya nggak? Habis itu beli beras selesai. Tapi jangka panjangnya untuk dia mengelola lahan-lahan di pertanian di Bali masih banyak kok. Masih banyak daerah Tabanan, Negara, Buleleng, masih banyak. Kenapa enggak itu didorong? Lahan itu misalnya mungkin teman-teman yang sekarang lah kita sama-sama mendorong termasuk diuji teman-teman di pertanian untuk datang misalnya dibantu tentunya dengan prioritas kebijakan Pemda surplus. Kalau Anda bisa mengembangkan ini dikasih gini kan gitu misalnya kan. Pertanian di UNO di Warma Dewa sama di Saraswati atau universitas yang swasta yang bisa mengembangkan ini dikasih insentif. Wow kan itu salah satu menurut saya lebih urgent gitu. Harus ada semacam surat edaran atau peraturan gubernur gitu yang lebih memfokuskan pada sektor pertanian ya. Itu yang belum ada ya. Mungkin sebelum pandemi ada juga ya kita mendengar Pak Gubernur menyampaikan hasil buah produksi pangan diserap oleh hotel, nah itu kan sekarang sudah putus. Putus. Terus apa? Petani sekarang surplus. Saya nyata kok kemarin ke Pancisari coba tanya surplus. Kebingungin dia. Akhirnya ada dibuang. Beberapa sampai dream-dreaman dia buang. Aduh saya bilang gimana nih? Nggak mungkin kalau nggak pemerintah yang campur tangan. Hanya pemerintah yang bisa membantu. Paling tidak ada juga mungkin gubernur ada kebijakan BPD atau PLN keluarkanlah CSR-mu untuk bukannya bangun MDA gitu ya. Gedung MDA yang dibangun di seluruh Bali gitu. Tapi mungkin punya pertimbangan tersendiri. Mungkin kita sudah ada di akhir Pak Lanang. Mungkin ada penegasan kembali kepada pemerintah nih, pemerintah provinsi Bali, kabupaten kota di Bali tentang kebijakan publik yang harus mereka lakukan di masa pandemi. Ya saya yakin teman-teman di pemerintahan sudah punya staf ahli yang luar biasa. Dia sepakat untuk dilakukan pemetaan lebih dini. Karena kita tidak tahu pandemi sampai kapan. Pemetaan dalam arti pemetaan persoalan dan pemetaan prioritas, sehingga kebijakannya memang juga prioritas. Ketika setahun ke depan, 2 tahun ke depan masih begini dan akan ada bila ada pemulihan, apa yang strategi prioritas kebijakan yang harus didorong untuk kepentingan masyarakat. Hasil saya dengan teman-teman di kampus bahwa itu pasti kesehatan, pertanian dan pendidikan yang jadi prioritas. Bukan berarti yang lainnya tidak, tetapi ini yang harus didorong, terutama
tadi pertanyaan. Belum lagi kita ngomong pendidikan. Anak-anak ini bagaimana kalau dia misalnya kuliah masih seperti sekarang. Banyak yang kebingungan dengan online, psikologi mahasiswa dan SMA SMP kita bisa ketemu nih bagaimana dan sebagainya. Ini harus dipikirkan juga. Skala prioritas ya. Skala prioritas. Baik. Terima kasih Pak Lanang atas informasi dan statement-statementnya, pendapatnya yang mungkin juga memberikan kita gambaran. Ya, kebijakan publik tentu ditujukan bagi kemaslahatan kepentingan publik, tapi tentu perlu ada skala prioritas gitu ya. Mungkin kita bersepakat bahwa pertanian menjadi hal yang penting juga, yang ini juga harus jujur kita akui belum menjadi perhatian. Ada hal-hal lain juga justru lebih diutamakan. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, tapi itu sudah diingatkan untuk prioritas ini yang mana yang lebih harus penting. Demikian balik Postop kali ini dengan Pak Lanang Purwono. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Satu dengan Parmo Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.